Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya, semangat sekali kalian hari ini. Ibu ini semangat kalian ini bisa dipertahankan sampai pelajaran kita selesai nanti. Siap? Siap, Bu. Ya, baik. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta kalian semua untuk berdiri. Cek kerapihan masing-masing. Jika ada bajunya yang tidak rapi, tolong menghadap ke belakang untuk merapikannya dulu. Jika ada sampah yang ada di sekitar kalian, coba ambil dan simpan sampah sampai pelajaran ini selesai dan buang ke tempat sampah nanti. Ya, sudah semuanya? Jelas, Bu. Ya. Jika sudah, kita berdoa terlebih dahulu ya, dan silakan KM untuk memimpin doanya. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bagaimana sekretaris? Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, semua hadir pada hari ini. Ibu ada sedikit pesan untuk kalian. Jika kalian berhalangan hadir, baik itu sakit maupun izin, kalian bisa konfirmasi ke wali kelas dan sekretarisnya. Dan jangan lupa sertakan surat. Paham? Paham, Bu. Ya, baik. Sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, coba apakah ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Saya, Bu. Minggu lalu kita telah belajar mengenai makna hak dan kewajiban warga negara, juga substansi hak dan kewajiban warga negara, Bu. Ya, baik. Bagus sekali ya, Fitri. Benar ya apa yang dikatakan oleh Fitri tadi, bahwa minggu lalu kita telah mempelajari tentang makna hak dan kewajiban warga negara, serta substansi hak dan kewajiban warga negara. Dan hari ini kita masih akan mempelajari materi dengan pokok bahasan yang berbeda. Hari ini kita akan membahas tentang seputar kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dan juga mengenai upaya penegakan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini Ibu ada PowerPoint-nya, di sini ada KI-nya, ada KD, ada tujuan pembelajaran dan peta konsepnya. Baik ya, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, di sini ada salah satu contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dan tugas kalian adalah untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila apa saja yang dilanggar dalam kasus tersebut. Baik ya. Sekarang coba kalian klasifikasikan terhadap nilai-nilai Pancasila kasus tersebut. Ibu hitung dalam 5 menit. Baik, Bu. Ya, waktunya sudah habis ya. Siapa yang ingin mencoba menjelaskan? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Kasus tersebut merupakan contoh dari kasus pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, di mana para pejabat tersebut yang sudah dipilih oleh rakyat, mereka tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat, tetapi malah korupsi uang-uang rakyat, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, karena dilakukannya jelas bertentangan dengan perintah Tuhan. Kedua, bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila, karena korupsi menjadi perbuatan yang adil kemanusiaan sekaligus biadab. Ketiga, bertentangan dengan nilai persatuan Indonesia, karena korupsi hanya demi persatuan keluarga, istri, simpanan, dan teman dekat. Keempat, melanggar nilai dalam sila keempat Pancasila, karena korupsi menyalahi kesepakatan hasil musyawarah yang dilandasi hikmat kebijaksanaan. Kelima, korupsi bertentangan dengan nilai keadilan sosial, karena jelas korupsi jauh dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali ya apa yang dikatakan oleh Yuspina, bahwa kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, di mana kasus tersebut merupakan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat kita yang diberikan amanah untuk
memperjuangkan hak-hak rakyatnya, tapi justru malah mengambil hak-hak rakyat dan jelas itu merupakan melanggar nilai-nilai luhur dalam Pancasila sebagaimana dikatakan oleh Spina tadi. Selain kasus korupsi, contoh kasus pelanggaran hak yaitu adanya kekerasan, kemiskinan, pengangguran, penegakan hukum yang belum optimal. Lalu ada pula contoh kasus pengingkaran kewajiban, yaitu membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak kepada negara, dan tidak berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Seseorang yang mempunyai sikap ini tidak akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi dan mengabaikan kewajiban maupun hak orang lain. Lalu yang kedua, adanya rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu menyebabkan pelakunya dapat berbuat seenaknya. Lalu yang ketiga, ada sikap tidak toleran yang memunculkan perilakunya yang tidak saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, ada penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya itu misalnya para pengusaha yang tidak mementingkan hak untuk buruhnya sehingga menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban. Yang kelima, ada ketidaktegasan aparat penegakan hukum yang menimbulkan para pelakunya tidak memiliki efek jerak karena mereka tidak memiliki sanksi yang tegas atas perbuatannya. Lalu yang terakhir, keenam, itu adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi ini dapat memberikan pengaruh positif, tapi dapat pula mempengaruhi efek negatifnya yang akan menimbulkan kejahatan. Baik, sekarang kita lanjut ke pokok bahasan selanjutnya mengenai upaya pelanggaran. Ya, upaya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelumnya, ada yang sudah membaca materi ini? Ya, coba. Saya, Bu, menurut saya, upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara merupakan perbuatan atau usaha yang dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat untuk menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, Bu. Ya, bagus sekali ya Alfi. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Alfi tadi. Upaya penegakan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini merupakan segala usaha yang dilakukan pemerintah melalui segala kebijakannya yang dibuatnya untuk menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban agar dapat terrealisasikan sesuai dengan tujuannya, dengan tentunya dengan bantuan oleh masyarakat. Ya, ada yang ingin menambahkan untuk saat ini? Saya, Bu, Ya. upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini sebagai Alfi singgung tadi, yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Upaya tersebut dapat bersifat preventif maupun represif. Ya, benar sekali ya Cindy. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Cindy tadi, bahwa upaya penanganan tersebut dapat bersifat preventif atau represif, ya. Nah, di sini sifat preventif ini yaitu merupakan supremasi hukum dan demokrasi, optimalisasi peran lembaga yang berwenang dalam penegakan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan profesionalitas lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Lalu ada sifat represifnya, yaitu seperti kepolisian yang menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ada KPK yang menangani kasus-kasus korupsi, lembaga peradilan yang melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis kepada yang salah, lalu ada TNI yang menangani kasus yang berkaitan dengan gerakan yang mengancam keamanan negara.
sampai saat ini, sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Coba angkat tangan. Saya Bu, selain polisi dan juga kejaksaan, lembaga-lembaga Ya. tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara itu lembaga mana saja? Baik ya, pertanyaan yang bagus dan kritis oleh Ola. Sebelumnya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ola tadi? Saya Bu, Ya. selain polisi dan kejaksaan lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara yaitu KPK, Ombudsman, KPAI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lain-lain. Ya, pintar sekali ya Pras. Benar apa yang dikatakan oleh Pras tadi. Lembaga tinggi negara tersebut seperti KPK yang memiliki wewenang untuk menangani korupsi seperti yang tadi kita bahas sama-sama. Kemudian KPAI yang berwenang untuk menegakkan hak-hak anak dan ibu. Lalu ada Komnas HAM untuk menangani kasus pelanggaran HAM. Baik, untuk sampai saat ini ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, di sini kita akan melakukan debat, ya, debat pro kontra ini, agar kalian memiliki sikap kritis lagi terhadap isu-isu yang tengah hangat sekarang ini. Ya, debat kali ini mosinya mengenai wacana hukuman mati bagi koruptor. Nah, ya, dalam praktek debat ini ada 3 orang yang menjadi tim pro dan 3 orang menjadi tim kontra serta 1 moderator. Silakan disesuaikan tempat duduknya. Sebelah kiri yaitu tim pro dan sebelah kanan yaitu tim kontra. Hari ini dari kedua tim sangat kritis dan solutif tentunya. Tangan untuk kita semua. Ya, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal latihan mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Dari KM untuk dibagikan. Waktu kalian adalah 5 menit untuk mengerjakan. Dan ingat, harus dikerjakan sendiri, tidak boleh contek ataupun bekerja sama. Baik, waktunya sudah habis. Tolong KM kumpulkan soal-soalnya di meja Ibu. Ya, bagus ya. Terima kasih untuk kalian semua. Sekarang Ibu ingin ada 1 orang yang menjelaskan kesimpulan pada materi kita hari ini. Siapa yang ingin menjelaskan? Wah, jika tidak ada yang ingin menjelaskan, Ibu akan tunjuk salah satunya. Coba Fitri, tolong jelaskan materi kita hari ini. Saya Bu. Dalam hubungannya dengan penegakan hak dan kewajiban warga negara, Pancasila mengajarkan bahwa sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mendapat anugerahnya berupa kehidupan, kebebasan, dan harta milik. Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban untuk berterima kasih, berbakti, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyertai sesama manusia, memelihara dan menghargai hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki sesuatu, dan menyadari bahwa pelaksanaan hukum yang berlaku. Begitu Bu. Ya, kesimpulan yang sangat bagus ya dari teman kita ini. Beri tepuk tangan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan kasih hadiah untuk kalian. Ya, coba kalian isi PR halaman 32 dan dikumpulkan minggu depan. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah.